Pernah nggak sih kamu merasa dapat perintah yang kayaknya mustahil banget buat dijalanin? Nah, hari ini kita akan bedah gimana sebuah perintah yang kesannya mustahil justru jadi pintu menuju rahmat yang luar biasa. Coba kita mulai dari pertanyaan ini yang kayaknya kita semua pernah mengalaminya. Gimana rasanya sih pas kita dituntut melakukan sesuatu yang, wah, kayaknya udah di luar batas kemampuan kita banget? Oke, jadi cerita kita ini berawal dari sebuah perintah dari Tuhan. Perintah yang begitu agung, sampai-sampai orang-orang yang pertama kali mendengarnya merasa ini adalah beban yang mustahil untuk diangkat. Ayatnya bunyinya begini. Ini kan artinya diminta takwa yang sempurna. Nah, coba bayangin deh. Buat para sahabat Nabi yang ya namanya juga manusia, setiap hari berjuang dengan kekurangan diri, standar setinggi ini tuh rasanya berat banget. Malah bisa dibilang menakutkan. Ya kan? Gimana coba caranya manusia yang penuh salah dan lupa bisa sampai ke level takwa yang sempurna di hadapan Tuhan? Ini jadi pergulatan batin yang wah berat banget pastinya buat mereka. Nah, disinilah turning point-nya. Tantangan yang super berat ini ternyata nggak dijawab dengan menurunkan standar loh, tapi dengan memperjelas jalannya. Ini nih yang menarik banget. Perubahannya kelihatan jelas banget di sini. Perintah yang awalnya bertakwa dengan sebenar-benar takwa, itu diluruskan. Jadi apa? Jadi bertakwalah sesuai kemampuan kalian. Tujuannya bukan kesempurnaan yang absolut, yang tanpa cacat, bukan. Tapi usaha terbaik yang bisa kita berikan. So, jadi jelas ya sekarang, definisi takwa yang sejati itu bukan soal menjadi manusia yang tanpa cela. Sama sekali bukan. Tapi tentang gimana kita mengerahkan seluruh upaya kita dengan tulus semaksimal yang kita bisa. Oke, supaya kita bisa benar-benar menghargai betapa melegakannya penjelasan tadi, kita perlu paham nih, ada pilihan yang sangat mendalam di baliknya. Gini, kita harus paham dulu dasarnya. Tuhan itu kan penguasa yang mutlak. Jadi, sebetulnya dia berhak memerintahkan apa aja ke kita sebagai hambanya. Mau itu hal yang kita sanggup lakuin, atau bahkan yang mustahil sekalipun, kekuasaannya itu absolut, nggak bisa diprotes. Coba bayangin, seandainya Tuhan mau, dia bisa aja kan memerintahkan kita misalnya sujud terus-terusan tanpa makan minum, atau ibadah terus tanpa tidur, atau bahkan dilarang ketawa sama sekali seumur hidup. Itu semua haknya, tapi dia nggak memilih jalan itu buat kita. Sama sekali nggak. Sebaliknya, alih-alih menggunakan hak mutlaknya untuk menuntut hal-hal yang berat, Tuhan justru memilih jalan yang lain, jalan rahmat. Seperti yang disebut di sini, artinya dia yang maha suci justru meringankan dan memudahkan. Nah, rahmat ini tuh bukan cuma teori ya, bukan cuma konsep di awang-awang. Rahmat ini benar-benar hidup dan dipraktekkan dalam setiap ajaran Nabi Muhammad. Ini nih, prinsip utamanya yang sering banget beliau ulang. Permudahlah, jangan dibikin susah. Kasih kabar gembira, jangan malah bikin orang kabur ketakutan. Ada satu cerita yang kuat banget nih. Bayangin ya, ada seorang badui, orang dari padang pasir yang mungkin nggak ngerti aturan, masuk masjid dan buang air kecil di dalam masjid. Wah, reaksi orang-orang di sana langsung kontras banget. Para sahabat yang lain udah pada melotot, marah, udah siap negur keras. Tapi Nabi, beliau justru senyum. Dengan tenangnya, beliau biarkan orang itu menyelesaikan dulu urusannya. Beda banget kan? Dan lucunya, orang Badui ini setelah melihat siapa yang bersikap lembut dan siapa yang kasar, dia langsung berdoa. Doanya unik banget, dia bilang, "Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja." Dia cuma minta rahmat buat orang yang menunjukkan rahmat ke dia. Kena banget pesannya. Oke, kita masuk ke tantangan berikutnya. Ini mungkin yang paling dalam, paling personal, yaitu ketika muncul anggapan kalau bahkan pikiran-pikiran yang cuma sekilas lewat di kepala kita pun bakal dihitung dan dihakimi. Soalnya, ada ayat yang bunyinya begini, yang intinya, apapun yang kita sembunyikan dalam diri akan dihisap. Wah, ini bikin cemas luar biasa. Gimana caranya coba kita bisa mengontrol setiap satu pikiran yang lewat di otak kita? Rasanya mustahil banget. Tapi yang luar biasa dari para sahabat, meskipun mereka takut banget, meskipun mereka merasa nggak akan sanggup, jawaban mereka cuma satu. Mereka bilang, kami dengar dan kami taat. Ini bentuk kepasrahan yang total. Dan sebagai jawaban atas kepasrahan total mereka itu, turunlah ayat yang sangat melegakan ini. Ayat ini seakan-akan jadi penegas, jadi konfirmasi. Prinsip rahmat Tuhan itu nyata, dan beban yang mereka rasakan itu langsung diangkat. Nabi kemudian merincinya lebih jauh lagi, biar kita makin paham. Apa saja yang dimaafkan?
kesalahan yang nggak disengaja, kelupaan, termasuk juga perbuatan yang dilakukan di bawah paksaan. Dan yang paling melegakan, bahkan bisikan hati, pikiran-pikiran yang cuma lewat, itu semua dimaafkan selama kita nggak ucapkan atau kita lakukan. Terus, pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu semua rahmat ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, jawabannya sederhana tapi dalam. Kita harus jadi cermin dari rahmat itu sendiri, memantulkannya kembali ke sekitar kita. Ada sebuah ajaran indah yang mengikat semuanya. Artinya, orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Yang Maha Penyayang. Jadi sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangimu. Ini seperti hubungan sebab akibat yang langsung. Ini meninggalkan kita dengan satu perenungan terakhir. Kalau rahmat Tuhan itu sebegitu luasnya, sampai bisa menerima semua kelemahan kita sebagai manusia, pertanyaannya buat kita, seberapa luas lingkaran rahmat yang kita tebarkan untuk orang-orang di sekeliling kita?